Terima kasih Anda masih bersama kami. Bagi Anda yang baru saja bergabung, kami hadirkan kembali 3 berita utama hari ini. Gagal menyalip truk, pengendara motor tewas akibat menghantam bagian belakang truk di Kabupaten Boyolali. Puluhan warung di sepanjang kawasan wisata Pantai Randu Sanga, Brebes, hancur akibat diterjang gelombang tinggi. Naik balon udara kini tidak perlu jauh-jauh ke mancanegara. Anda kini bisa menikmati sensasi naik balon udara setinggi 50 meter di Kabupaten Semarang. Ya, lagi-lagi akibat tidak sabar berujung kematian. Seorang pengemudi motor meninggal dunia setelah menabrak bagian belakang truk yang akan disalipnya di Klaten. Sabar di jalan raya memang dibutuhkan karena bisa jadi nyawa taruhannya. Seperti yang dialami pengemudi motor di jalan raya Jogja Solo ini. Diduga mencoba menyalip truk, pengemudi motor naas itu justru menabrak bagian belakang truk. Jiwanya pun tak tertolong. Jalan raya dan sempat dibawa ke rumah sakit Suraji Tonegoro Klaten. Tidak tolong. Di TKP itu ada SPM yang dari belakang kemungkinan mau mendahului, tidak sampai nyenggol bodi belakang KBM truk tersebut. Akhirnya untuk kendaraan jatuh ke kanan, untuk korban jatuh ke kiri. Terus itu sama-sama berjalan dari arah Klaten semua, Mas, mengarah ke Solo. Baik motor maupun truk kemudian dibawa ke kantor unit Gakum Satlantas Kepolisian Resor Klaten untuk kepentingan penyelidikan lebih lanjut. Krisna Agung melaporkan dari Klaten. Kabar gembira bagi warga Klaten, tol Solo Jogja segmen Klaten Prambanan resmi mulai beroperasi. Anda bisa menjajal tol baru ini karena belum bertarif alias masih gratis. Tol dengan panjang 8,6 km ini bisa menghemat waktu tempuh Anda jika dibandingkan melewati jalan arteri. Ruas tol Solo Jogja segmen Klaten Prambanan resmi beroperasi secara penuh Rabu pagi. Pembukaan tol baru dilakukan petugas gabungan di eksit tol Prambanan, Kabupaten Klaten. Sejumlah pengendara langsung menggunakan tol baru ini karena belum bertarif alias masih gratis. Pengendara mengaku waktu tempuh menjadi lebih pendek melewati tol dibandingkan melalui jalur arteri. mana mau kemana Pak ini? Dari Kediri ke Magelang. Biasanya lewat turun mana Pak? Lewat tol. Turun Klaten. Terus dengan dibukanya ini gimana Pak? Enak, lebih cepat. Biasanya berapa lama di sana? Ya 1 jam, setengah jam sudah nyampe. Sudah ya? Lebih cepat ya Pak? Ya. Makasih Pak. Tol segmen Klaten Prambanan memiliki panjang 8,6 km. Pembukaan tol baru sesuai keputusan Menteri yang terbit pada akhir Juni lalu. Warga boleh menjajal tol baru karena belum bertarif. Tarif tol masih menunggu hitungan pemerintah. Hari ini sudah beroperasi secara penuh, tapi belum bertarif. Jadi untuk tarifnya kami masih menunggu Kemen terkait tarif yang masih dalam pembahasan di Kementerian PU. Sampai kapan Pak itu? Belum tahu. Insya Allah sekitar 1 atau 2 minggu ke depan, karena memang ada prosedur yang harus dilalui, tapi terkait dengan tarif sebetulnya karena memang ini sambungan dari segmen sebelumnya, mestinya tidak ada isu ya, berarti kita sudah ada angka terkait tarif per kilometer yang akan tetap menjadi rujukan untuk segmen ini. Meski masih gratis, pengendara tetap melakukan tapping kartu agar portal bisa terbuka. Krisna Agung melaporkan dari Klaten. Yang merasakan sensasi naik balon udara kini tak perlu jauh-jauh ke mancanegara. Di Kabupaten Semarang ada tempat wisata yang menawarkan sensasi naik balon udara di ketinggian 50 meter. Kita lihat yuk keseruannya. Ayo, siapa yang penasaran naik balon udara? Kini tak perlu pergi jauh-jauh ke Kapadokia, Turki. Di Kabupaten Semarang juga ada loh, tepatnya di Saloka Theme Park. Dan dipastikan harganya lebih terjangkau. Cukup rogoh Rp150.000 saja, serunya naik balon udara bisa dinikmati bersama keluarga tercinta.
Satu balon udara bisa untuk 4 penumpang dan 1 pilot dengan ketinggian maksimal 50 meter. Tak perlu khawatir balon akan terbang tinggi, karena pengelola memasang tali pengaman di 4 titik. Material balon udara juga sama dengan balon udara di Turki, jadi dipastikan aman. Wah, dari kejauhan sudah terlihat indahnya Rawapening. Pemandangan makin cantik karena dikelilingi sejumlah gunung di Jawa Tengah. Gunung Merbabu, Merapi, Telemoyo, Andong, dan Sindoro hingga Gunung Sumbing sungguh memanjakan mata. Ya, anginnya juga begitu kencang ya. Cuman karena pertama kali jadi suasananya agak-agak panik ya. Kalau pemandangan alam tuh kelihatan tuh, khususnya di Rawapening. Rawapening juga kita sempat melihat dari jauh dari balon udara, suasana juga pemandangannya cukup cantik. Sensasinya pasti menegangkan dan sampai atas tuh kayak ngerasa gimana ya biasanya derdek gitu. Ini baru pertama kali naik dan ternyata seru sih sampai di atas, cuman ya itu tegangnya itu loh. Yang pastinya juga tadi kelihatan Rawapeningnya, terus gunung-gunung yang di sekitar daerah sini gitu sih. Satu balon udara bisa menahan beban 300-400 kg. Penumpang akan berada di udara selama 15 menit. Balon udara. Kalau di Jawa Tengah, balon udara yang sudah dinaikin, sepertinya ini yang baru pertama. Kalau yang kemarin di Wonosobo dan beberapa teman-teman memang festival hanya balon naik saja. Kalau ini bisa dinaikin dengan kapasitas maksimal itu 4 orang pengunjung dan 1 pilotnya. Iya, balon udara ini memang tidak kita lepas bebas karena memang masalah di Indonesia belum ada perizinan untuk balon udara lepas bebas. Kami maksimal adalah 50 meter dari tanah. Jadi kita tali di 4 titik dan dia diterbangkan seperti balon udara seperti yang lain, tapi kita batasi ketinggian dengan tali sehingga dia terjaga pada posisi 50 meter maksimal di atas tanah. Kenapa Pak memilih balon udara Pak untuk mengisi liburan ini Pak? Ya, kita ketahui saya sendiri sebagai orang Salatiga dan Kabupaten Semarang itu belum pernah naik balon udara itu. Ngelihat sudah pernah, tapi hanya di TV gitu ya. Nah sekarang di Saloka ada real balon udara yang bisa terbang dan bisa. Wahana balon udara dibuka hingga 17 Juli atau hingga liburan sekolah usai. Nah, siapa nih yang penasaran? Cus, segera deh meluncur. Yulianto melaporkan dari Kabupaten Semarang. Buat Anda pecinta hewan, kami akan ajak ke tempat wisata yang tak kalah seru di Banyumas. Tak cuma bisa bermain dengan kambing-kambing lucu, Anda juga bisa memerah susu dan langsung meminumnya. Wah, lucu ya kambing-kambing ini. Pantas saja anak-anak senang bermain di wisata edukasi kambing di Desa Ciberem, Banyumas. Nah, sekarang kita memerah susu kambing yuk. Gak perlu takut karena memerahnya pakai mesin khusus kok. Apalagi ditemani kakak-kakak pemandu yang siap menjelaskan proses produksi susu, jadi tambah seru. Mau bersuah foto sambil memberi minum kambing juga bisa loh. Kambing-kambing ini jinak dan senang bermain dengan anak-anak. Kita beri kebebasan untuk tahu berbagai jenis hewan, untuk berinteraksi dengan hewan, dari misalnya memberikan susu untuk anak kambing, kemudian ikut melakukan pemerahan susu dan sebagainya. Memang basisnya kami memberikan edukasi pada masyarakat yang sekali lagi khususnya adalah terkait dengan kambing perah. Harga tiket masuknya juga bersahabat, cukup Rp15.000 saja. Terus terang saya juga baru pernah nih lihat merah susu gitu ya, merah susu kambing. Jadi tahu juga seperti apa prosesnya, kemudian juga tadi dijelaskan juga nama-nama kambingnya seperti apa. Jadi nambah ilmu pengetahuan juga sih. Pastinya tak hanya orang tua yang senang, anak pun bahagia bisa belajar sambil bermain. Mardianto melaporkan dari Banyumas. Ya, informasi tadi mengakhiri jumpa kita di Berita Jawa Tengah. Jangan lupa pastikan Anda subscribe channel YouTube Liputan 6 SCTV Daerah. Atas nama rekan yang bertugas, saya Olga Agustina mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat beraktivitas dan sampai jumpa.